dibuatnya di ujung-ujung sehingga tidak bisa atau tidak ada kesempatan buat masyarakat untuk melakukan judicial review. Maka kemudian muluslah Mas Gibran sebagai semua anggota DPR itu adalah orang-orang politik. Dan orang-orang politik ini berpikirnya dua hal, kalau nggak kepentingan ya kekuasaan. Begitu momennya dapat, ini saatnya kita makzulkan Gibran, makzulkan. Action? Wah, ini saya mengactionkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sambil nunggu dua teman saya ini, kita mulai duluan aja lah. Mahkamah Konstitusi Thailand membuat keputusan yang mengejutkan. Jadi 1 Juli 2025 lalu, mereka memutuskan mengskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, diskors dari jabatannya. Hal ini terkait dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika. Ya mungkin nanti setelah ada keputusan bahwa etikanya tidak dilanggar, ya dia balik lagi ya jadi Perdana Menteri. Nah ini yang menarik nih tentang pelanggaran etika. Kalau di Indonesia sempat desas-desus itu terjadi. Nah tapi sekarang ini ya sudah berlalu lah presidennya. Wapresnya sudah terpilih, presidennya sudah terpilih. Tapi baru-baru ini saya mendengar ada kabar mengejutkan dari para purnawirawan yang kemarin mengirimkan surat pemakzulan wakil presiden, usulan pemakzulan wakil presiden kepada DPR. Kan nggak dibacain tuh suratnya sama DPR. Nah mereka bersuara lagi. Salah satu dari purnawirawan itu kalau saya tidak salah mengatakan akan menggeruduk DPR. Wah, jadi kalau di Thailand keputusan MK memutuskan diskors nih ada pelanggaran etika. Nah di sini sudah terpilih tapi ada usulan untuk pemakzulan. Nah ini si purnawirawan mengusulkan mengatakan kalau saya nggak salah ya akan menggeruduk DPR. Nah ini kenapa ini terjadi? Kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama karena memang mungkin ada beberapa yang masih belum puas juga terhadap keputusan 90 dari MK. Tapi kemudian kan sudah terjadi. Tapi kemudian alasannya para purnawirawan ini adalah ini demi kepentingan bangsa dan negara. Bahkan di beberapa podcast saya lihat beberapa teman-teman juga menyebutkan nih kalau Pak Prabowo-nya kenapa-napa nanti Mas Gibran yang jadi presiden kan. Secara konstitusi kan begitu. Kalau presiden berhalangan tetap, maka yang menggantikan adalah wakil presiden gitu. Nah, ini menurut beberapa kalangan belum cukup pantas dan cakap lah Mas Gibran bicara tentang atau menjadi presiden, kira-kira begitulah. Nah, ini kira-kira ya. Tapi kan secara konstitusi ya memang harus diikuti begitu. Maka kemudian ada usulan pemakzulan bahkan katanya akan menggeruduk DPR. Tapi kadang-kadang saya mikir gini ya teman-teman ya. Waktu itu kan Mas Gibran tuh maju sebagai wakil presiden, keputusan 90 itu dianggap kontroversial oleh banyak orang lah. Karena keputusan itu dibuat tanpa disidangkan, pelaporannya atau termohonnya melaporkan itu di hari Sabtu kalau saya tidak salah. Terus kemudian dibuatnya di ujung-ujung sehingga tidak bisa atau tidak ada kesempatan buat masyarakat untuk melakukan judicial review. Maka kemudian muluslah Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo dan akhirnya terpilih. Sekarang sudah jadi wakil presiden kita. Bagaimana bila ternyata nanti juga muncul surat kontroversial yang sama. Tapi sebelum ke hal kontroversial itu, saya ingin membahas kenapa kemudian tidak dibacakan surat Mas Gibran itu di DPR. DPR itu kan lembaga politik ya. Banyak sekali orang-orang politik, bukan banyak sekali, semua anggota DPR itu adalah orang-orang politik. Dan orang-orang politik ini berpikirnya dua hal, kalau nggak kepentingan ya kekuasaan. Nah mungkin mereka menunggu momentum yang tepat untuk membacakan usulan surat atau surat usulan pemakzulan Gibran ini. Jadi mereka tunggu momentum juga sebagai penguasa, mungkin ini jadikan hak tawar juga atau alat tawar-menawar supaya ya Wapres ini mengikuti Pak Prabowo lah. Ya nanti mungkin pada saatnya tiba ini bisa digunakan untuk justru ya alat untuk memakzulkan beneran gitu. Jadi ditunggu aja nih momennya oleh para politisi di DPR. Begitu momennya dapat, ini saatnya kita makzulkan Gibran, makzulkan gitu. Tapi kan sebetulnya ada hal lain. Para politisi yang ada di DPR yang wakil-wakil partai politik itu kan mesti kepikiran. Lah, kalau Gibran dimakzulkan, siapa yang akan menggantikan Gibran? Nah itu juga mungkin kenapa suratnya nggak buru-buru dibacakan. Karena kan harus ada follow up. Kalau Gibran ini dimakzulkan, nah itu tadi, siapa yang akan menggantikan Gibran? Apakah orang dari salah satu partai politik? Kalau salah satu dari partai politik ini setuju atau tidak? Misalnya diambil dari partai politik A atau partai politik warna merah, nanti yang biru sama hijau, kok kenapa dia yang jadi wapresnya? Atau misalnya dipilih yang warna kuning, nanti yang warna putih, yang warna biru, yang warna merah, ngomel juga kenapa dari warna kuning? Sampai keputusan itu putus, maksudnya ada kesepakatan
siapa yang akan menjadi wapres bila Gibran dimakzulkan, saya rasa surat itu nggak akan pernah dibacakan. Jadi emang ini menunggu momentum. Nah tadi hal kontroversial tadi yang saya bicarakan, Mas Gibran naik karena keputusan kontroversial. Bagaimana bila diturunkan juga karena keputusan kontroversial? Ada termohon yang mengajukan ke MK, ya, tolong dong dibikin undang-undang. Bila presiden tidak nyaman dengan wakil presidennya demi kelangsungan negara atau dalam keadaan negara terdesak misalnya, presiden berhak mengganti wakil presiden. Dirapatkan, disidangkan di MK atau tanpa disidangkan di MK seperti keputusan 90 desas-desusnya begitu, diputuskan presiden boleh mengganti wakil presiden di tengah jalan. Karena keputusan karena dengan alasan ada keamanan negara yang mendesak atau kebutuhan negara yang mendesak. Bisa nggak jadi kayak gitu? Jadi ada dua nih. Yang pertama, tidak dibacakan surat dari Purnawirawan itu karena menunggu momentum yang pas dan konsensus kesepakatan dari para partai politik. Kira-kira kalau dimaksudkan siapa yang menggantikan Mas Gibran? Nah ini kan perlu hati-hati nih mereka nih. Bisa aja kan begini. Udah daripada orang lain yang jadi wapres, udahlah Gibran aja sekarang. Nggak menguntungkan salah satu partai. Atau bisa jadi dipilih memang orang yang tidak ada afiliasi dengan partai politik. Kayak saya itu kan, saya sempat ngusulin ya saya jadi wapres aja gitu. Bisa juga begitu kan. Nah, daripada ini lagi nih, makanya panjang lagi. Nah yang kedua, bisa jadi pergantiannya ada usulan kontroversial juga seperti keputusan 90. Termohon maju ke MK, prosesnya kemudian diputuskan oleh MK, final and binding, tidak ada judicial review, Pak Prabowo boleh milih wapres baru. Kira-kira bakal kayak gitu nggak kejadiannya? Silakan tulis komentar di kolom komen bersama saya Henry Satrio di Satgas Kritik di YouTube TV One News tiap hari Senin sampai Jumat jam 19. Kalau Anda beruntung pas jam 19 Anda nyalain ada Satgas Kritik, itu Anda beruntung. Karena kapan itu muncul, tergantung ibu produser yang saat ini nggak kelihatan. Terima kasih. Ya itu kan namanya pendapat ya. Jadi kenapa? Soalnya banyak yang nanya ke saya, kenapa kok nggak pernah dibahas surat makzulan Gibran? Bahkan Purnawirawan ngancem akan menggeruduk DPR. Nah jawaban saya itu dua. Yang pertama, tunggu momentum konsensus dari partai politik. Kalau ini diteruskan beneran dan Gibran dimakzulkan beneran, siapa yang menggantikan Gibran? Yang kedua, bisa jadi ada hal lain yang sedang berjalan nih. Apa itu? Ya keputusan kontroversial dari MK, ada termohon mengajukan bila kondisi mendesak, presiden boleh mengganti wakil presiden di tengah jalan. Saya Henry Satrio, terima kasih. Sekali lagi tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mudah-mudahan topik ini boleh tayang. Sudah, assalamualaikum.